Assalamualaikum teman-teman. Kita dari kelompok 9 yaitu Reza Miftahul Khalifah dan Revani Cindy Putri dengan tema Desain Produk Jasa Pengembangan Produk. Tugas ini kita kerjakan untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Manajemen Operasi. Penjelasan yang pertama mengenai pengertian produk. Apa yang dimaksudkan dengan produk? Produk bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen kepada konsumen. Untuk dapat mencapai maksud tersebut, maka perusahaan memfokuskan diri pada pengembangan keunggulan bersaing melalui strategi bisnis. Di antaranya, pembedaan atau diferensiasi, biaya rendah atau kepemimpinan biaya, respon cepat atau rapid respon, dan atau kombinasi di antara ketiga strategi tersebut. Pemilihan produk dan jasa adalah proses pemilihan produk atau jasa untuk dapat disajikan kepada pelanggan atau klien. Misalnya, strategi Toyota adalah merespon dengan cepat melayani pelanggannya. Dengan melakukan proses desain mobil tercepat dalam industri otomotif, waktu desain yang lebih singkat memungkinkan Toyota memasarkan mobil sebelum selera pelanggan berubah dan melakukan proses desain dengan teknologi dan inovasi terbaru. Siklus hidup produk terdiri dari 4 fase, yaitu 1. Tahap pengenalan, 2. Tahap pertumbuhan, 3. Tahap kedewasaan, 4. Tahap penurunan. Tahap pengenalan atau introduction, yaitu penjualan masih rendah, volume pasar berkembang, lambat persaingan masih relatif kecil, tingkat kegagalan relatif tinggi, masih melakukan modifikasi produk, biaya produksi dan pemasaran sangat tinggi, serta distribusi yang masih terbatas. Selanjutnya yaitu tahap pertumbuhan atau growth. Penjualan dan laba meningkat dengan cepat. Promosi mulai dikurangi karena produk sudah dikenal masyarakat. Persaingan menjadi ketat karena pesaing mulai memasuki pasar. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan saluran distribusinya adalah menurunkan harga jual. Selanjutnya yaitu tahap kedewasaan. Ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan perusahaan. Kita ambil contoh yaitu penjualan handphone. Penjualan sangat sensitif terhadap perubahan perekonomian. Pasar semakin tersegmentasi, sehingga masing-masing segmen diperlukan promosi yang berbeda dengan lainnya. Strategi pemasaran kreatif digunakan untuk memperpanjang daur hidup produk disebut innovative maturity. Selanjutnya yaitu tahap penurunan. Penjualan perusahaan semakin menurun, disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan selera pasar dan perubahan teknologi. Contoh penjualan menurun yaitu produk elektronik yang mengalami penurunan adalah CPU yang saat ini sudah hampir terlibas oleh laptop. Berikut ini adalah tahapan pengembangan ide produk. Yang pertama yaitu ide, bersumber dari perubahan lingkungan teknologi, demografi, ekonomi, dan politik. Kedua yaitu persyaratan yang harus dipenuhi di pasar adalah pendekatan yang diperlukan untuk memuaskan konsumen. Ketiga, spesifikasi fungsional, yaitu bagaimana cara kerja produk tersebut. 4. Spesifikasi produk, yaitu bagaimana produk akan dibuat. Kelima yaitu ulasan desain, bagaimana produk akan dibuat secara ekonomis dan kualitas. Kemudian pasar, yaitu apakah produk memenuhi keinginan pasar atau tidak. Ketujuh, pengenalan produk, yaitu produk diantar ke konsumen secara langsung. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi adalah berhasil atau tidaknya suatu produk. Ciri-ciri desain produk yang ramah lingkungan yaitu 1. Menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang seperti kemasan kecap,
dan air mineral. Kedua, menggunakan komponen yang tidak membahayakan. 3. Menggunakan komponen yang lebih ringan. 4. Menggunakan bahan baku lebih sedikit. Materi selanjutnya yaitu tentang desain jasa. Kunci dari desain produk jasa adalah mendefinisikan secara tepat barang-barang yang terikat dalam jasa. Dalam merancang jasa, manajemen harus secara seksama membaca harapan-harapan pelanggan. Contoh industri jasa adalah perbankan, asuransi, transportasi, dan komunikasi. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan jasa misalnya pencucian dan pemotongan rambut di salon, sebuah senyuman di lobi hotel, kecepatan dan keramahan customer service di bank, serta kenyamanan dalam memberikan pelayanan di perjalanan kereta api.